Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Santo Yosef mengatakan ya terhadap tawaran cinta kasih Allah untuk berserta sebagai Bapa bagi putranya Yesus. Semoga kami mengimani dan memiliki iman yang sama seperti Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu Advent keempat, kita diajak untuk merenungkan pribadi Yosef. Luar biasa. Ya. Yosef yang sebagai manusia biasa, ya, tahu bahwa calon istrinya mengandung bukan karena dia. Dan dia ingin membebaskan dan menyelamatkan Maria. Sebab bila diketahui oleh rakyat bahwa Maria mengandung bukan karena Yosef, maka Maria akan dirajam. Maka Maria akan dihukum mati dengan dilempari batu. Nah, itulah maka Yosef ingin pergi sembunyi-sembunyi supaya yang disalahkan adalah dirinya, bukan Maria. Proses pergulatan perjuangan Yosef inilah yang harus kita renungkan, harus kita sadari bahwa betapa tidak mudah bagi Yosef, betapa derita batin Yosef. Maka ia pergi ingin meninggalkan Maria. Tetapi seandainya saja Yosef mengatakan tidak dan tidak mau, dan sungguh-sungguh sebetulnya dia sudah ada niat untuk pergi meninggalkan Maria. Dan kalau itu terjadi maka tidak ada keselamatan. Seperti yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Raja Ahaz diminta Nabi untuk meminta sesuatu demi keselamatan bangsa. Apa saja. Entah di langit, di bumi, dimanapun. Dan Raja menolak karena merasa tidak pantas. Tetapi itulah kita lihat bagaimana akhirnya Tuhan mengatakan, aku akan memberikan karena kamu menolak, aku akan memberikan seorang anak gadis mengandung dan ia memiliki anak yang bernama Immanuel. Pergulatan batin Yosef ini juga seringkali menjadi pergulatan batin hidup kita semua. Yosef akhirnya di dalam kesulitan, kebimbangan, ketidakpastian, Tuhan intervensi. Tuhan datang kepada Yosef dalam mimpi. Kita tidak boleh membayangkan bahwa mimpi itu seperti kalau kita mimpi, tidur, dan segala macam. Kelihatan bahwa mimpinya Yosef itu mimpi yang boleh dikatakan suatu pewahyuan. Karena malaikat datang dan memberikan perintah, memberikan penjelasan, memberikan informasi yang sangat-sangat jelas. Ambillah Maria sebagai istri, karena ia mengandung Roh Kudus, Anak Allah, dan akan dinamai Immanuel. Tuhan menyertai kita. Pewartaan pewahyuan Allah lewat malaikat ini menjadi sangat jelas. Kalau kita bermimpi pasti akan menimbulkan puzzle, menimbulkan kebingungan, menimbulkan ketidakpastian. Tetapi Yosef jelas, begitu jelas. Nah, di sini kita melihat bagaimana kemudian Yosef tahu bahwa janji akan Immanuel itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Sebagai orang Yahudi pasti dia tahu. Dia mengerti bahwa Tuhan menjanjikan Immanuel, Sang Immanuel. Nah, sekarang Immanuel itu dinyatakan kepada dia bahwa Immanuel itu adalah dalam rahim Bunda Maria karena Roh Kudus. Saya duga dan saya yakin bahwa Yosef tahu akan semua itu, dan maka itulah dia mengatakan dia mengikuti taat kepada apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Jadi saudaraku terkasih, pergulatan Yosef yang tidak paham ini kemudian ketika malaikat datang dalam mimpi dan menjadi jelas, dan dia tahu bahwa rencana janji Perjanjian Lama itu terjadi pada Maria dan pada dirinya. Tuhan meminta dia untuk
menyetujui apa yang dikehendaki oleh Allah lewat mereka. Dan inilah yang menurut saya bahwa Santo Yosef ragu, tidak pasti, tetapi ketika dia sadar bahwa ada afirmasi dalam perjanjian lama, maka dia mengatakan ya kepada Tuhan. Nah, terus bergulat. Jangan kita kira rahasia tentang Maria dan tentang Yosef itu, Yosef juga punya rahasia yang Tuhan berikan kepada dia. Maria juga punya rahasia yang lewat malaikat diberikan kepada dia. Dan ketika mereka bertemu dan berjumpa, mereka saling berdialog, saling memberitahu, saling rahasia-rahasia itu diberitahu. Lalu mereka menjadi pasti memang Tuhan memakai mereka berdua. Saudaraku, bagi saya ketika mencoba merenungkan teks ini, ketidakpastian, keraguan, pengalaman akan Allah dalam diri Yosef, pengalaman akan Allah dalam diri Maria juga. Mereka berjumpa, bertemu, dan menyatakan bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh memakai mereka berdua. Dan itu menjadi semacam kepastian mereka berdua untuk menghayati perjalanan hidup keluarga, menjadi bapak dan ibu bagi anaknya Immanuel, Yesus, Tuhan menyertai kita. Saudara, apa ini maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita bahwa Tuhan sudah merencanakan dalam pikiran, dalam hatinya sejak dulu. Sejak Adam dan Hawa. Maka kita mendengar akan apa? Akan silsilah yang Adam dan Hawa, silsilah Abraham, sudah direncanakan Tuhan bahwa Yesus akan ada juru selamat yang sudah ada dalam hati Allah bagi kita semua. Nah, ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita. Saya, Anda, dan kita semua ini sudah direncanakan Tuhan untuk karya keselamatan Allah. Sekecil apapun peranan Anda dan saya. Jadi kita tidak pernah boleh, kita tidak pernah boleh, Anda dan saya, bahwa Tuhan sekali lagi punya rencana yang indah dalam hidup Anda masing-masing. Dalam hidup keluarga, suami, istri, anak-anak, suami, istri, menikah, menghasilkan saya, menghasilkan Anda semua. Ini sudah ada dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, sudah ada dalam rencana Tuhan. Maka kita harus menemukan rencana Tuhan dalam diri kita. Kita mengambil bagian sekecil apapun untuk kesejahteraan, kebaikan, dan kesejahteraan umat manusia. Maka saudaraku, Anda dan saya dan kita semua tinggal dalam keluarga ini untuk dipakai Allah untuk keselamatan umat manusia. Semoga Anda dan saya mengenalinya, merasakannya, dan mengimaninya bahwa Tuhan memakai kita semua demi keselamatan kita. Dan itulah kita ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Dan dalam bagi Yesus, ini menjadi suatu nyata, suatu keselamatan untuk kita semua. Maka apa yang harus kita lakukan? Dalam sejarah keselamatan Yesus ada juga, ya katakanlah kebrengsekan, dosa-dosa noda dalam diri misalnya Daud, dalam Abraham, juga dalam Salomo, bahkan ada raja dari keturunan itu yang membunuh saudaranya yang lain, ada wanita asing dan seterusnya. Nah, ini semua kita doakan. Kita juga demikian. Kita doakan dalam ruah, kalau Anda punya ruah di situ, doa untuk pohon keluarga supaya leluhur kita di lurusan ini menjadi lurusan yang baik. Leluhur kita ini, ya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dan kita semua ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.